Halo sobat semua. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan fundamental bagi kehidupan berbangsa kita. Filsafat Pancasila dan realitasnya di Indonesia saat ini. Pernahkah kita bertanya-tanya, seberapa dalam sebenarnya pemahaman kita tentang Pancasila? Bukan sekadar hafalan 5 sila yang kita dapat sejak SD, tapi makna filosofis yang menjadi fondasi negara kita. Pancasila bukan hanya deretan kata-kata indah, ia adalah kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa yang menjadi way of life dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Tapi mari kita jujur sejenak, seberapa jauh nilai-nilai ini benar-benar hidup dalam keseharian kita. Mari kita telah satu persatu. Sila pertama berbicara tentang ketuhanan yang Maha Esa. Tapi lihat realitanya, masih ada intoleransi, diskriminasi atas dasar agama, bahkan politisasi identitas keagamaan. Bukankah ini bertentangan dengan semangat sila pertama yang menjamin kebebasan beragama? Beralih ke sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, namun kita masih menyaksikan berbagai pelanggaran HAM, kekerasan, dan perundungan sosial. Bagaimana kita bisa bicara tentang keadilan dan keadaban ketika masih ada saudara-saudara kita yang diperlakukan tidak adil? Persatuan Indonesia sebagai sila ketiga seolah terkoyak oleh polarisasi politik dan ujaran kebencian. Bung Karno pernah berkata bahwa persatuan Indonesia bukan berarti penyeragaman, tapi justru merayakan keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sila keempat mengajarkan musyawarah dan kebijaksanaan dalam demokrasi, tapi apa yang kita lihat? Money politics, oligarki, dan demokrasi yang seringkali hanya prosedural belaka, di mana hikmat kebijaksanaan yang seharusnya memimpin. Dan sila kelima tentang keadilan sosial mungkin yang paling menantang, kesenjangan ekonomi, ketimpangan pembangunan, dan korupsi masih menjadi PR besar kita. Bagaimana mungkin berbicara tentang keadilan sosial ketika akses pendidikan dan kesehatan masih belum merata? Lalu pertanyaannya, mengapa Pancasila seolah gagal diamalkan? Apakah karena sistemnya, pemimpinnya, atau justru kita semua yang belum benar-benar memahami dan menghayatinya? Jawabannya mungkin ada pada kita semua. Pancasila bukan hanya tugas pemerintah untuk mengamalkannya, ia adalah tanggung jawab kolektif seluruh warga negara, mulai dari hal-hal kecil dalam keseharian, menghormati perbedaan, bersikap adil, mengutamakan musyawarah, dan peduli pada sesama. Sebagai generasi muda, kita punya peran besar. Kita perlu mengkontekstualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam era digital ini. Bukan sekadar menghafalkan, tapi benar-benar memahami dan mengamalkannya dalam tindakan nyata di tengah dunia yang semakin pragmatis dan materialistik. Pancasila justru menawarkan nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental. Ia bukan sekadar warisan masa lalu, tetapi kompas moral yang akan menuntun masa depan bangsa. Nah, sobat semua, bagaimana dengan kalian? Sudahkah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian? Mari kita mulai dari diri sendiri, dari hal-hal kecil, untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih sudah menyimak video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten-konten edukatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.